Baik anak-anak, untuk selanjutnya pada teks eksplanasi ini sekaligus ingin Ibu beri informasi ke kalian bahwa sebagai tugas proyek kita pada bab ini adalah membuat atau menyusun teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi kemarin kita sudah belajar strukturnya seperti apa, ciri-cirinya, kok bisa itu nanti disebut sebagai teks eksplanasi. Nah, sekarang ada unsur-unsur kebahasaan yang harus diikuti dan harus tertera dalam teks eksplanasi yang kalian buat nanti. Apa saja kita pelajari? Yang pertama adalah kata denotatif atau yang selanjutnya nanti akan dikenal sebagai makna denotasi. Apa ini? Ini adalah sebuah kata yang memiliki makna, anak-anak. Maknanya adalah makna sebenarnya. Jadi dari KBBI denotasi itu memiliki arti sebenarnya. Jadi kalau diringkas, makna denotasi adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi. Nah, observasi itu berdasarkan apa, Bu? Kita tahu bahwa kita menggunakan panca indera atau bagian-bagian dari organ tubuh kita untuk mengobservasi segala sesuatu. Misal dengan mata, indera penglihatan mata, indera penciuman, indera pendengaran, dan indera perasaan serta pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, sesuai dengan hasil observasi tadi, nanti makna ini akan bersifat atau memiliki sifat yang faktual objektif, anak-anak. Jadi sifatnya faktual dan harus objektif. Nah, contohnya apa saja, Ibu? Contohnya ini dia, ada 2 jenis, coba diidentifikasi. Rumah itu cantik atau wanita itu cantik. Mana yang termasuk makna denotasi? Kalau kita ingat lagi, makna denotasi itu adalah makna sebenarnya, makna sesungguhnya. Yang mana? Yang wanita itu cantik kan? Nah, ini termasuk ke dalam makna denotasi. Sementara rumah itu cantik ini menunjukkan makna bias. Nah, makna bias ini dikenal istilahnya sebagai konotasi. Kalau kita belajar ada pengandaian begitu. Bukan makna sebetulnya, bukan makna sebenarnya. Ini juga yang kedua. Aku mendapatkan bunga tidur bandingkan dengan bunga yang di sini. Mana yang termasuk denotasi? Denotasi adalah yang sebenarnya. Yang bunga tumbuh di halaman kan ya. Bunga tidur ini adalah konotasi dari mimpi. Tugas, coba dari satu paragraf dari teks eksplanasi ini, kalian temukan frasa yang menunjukkan ada makna denotasi di dalamnya. Oke, bisa di pause atau di screenshot, nanti dikumpulkan pada kantong tugas assignment di Edmodo ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah konjungsi kausalitas. Kalian sudah pernah mendengar kata konjungsi sebelumnya? Sudah kan? Di kelas 10 atau kelas SMP mungkin. Konjungsi adalah kata hubung atau penghubung. Kausalitas adalah sebab akibat. Berarti konjungsi kausalitas adalah sebuah konjungsi yang menghubungkan 2 buah klausa atau lebih dan menggambarkan hubungan sebab akibat. Nah, kata kuncinya sebab akibat. Contoh-contoh dari konjungsi kausalitas apa saja, Bu? Nah, ini. Ada sebab, bila, karena, jika, kemudian agar, sebab itu, dengan demikian, sampai oleh karena itu. Ada 2 jenis konjungsi kausalitas nanti. Ada konjungsi sebab, yang menjadi sebab, dan konjungsi akibat. Nah, yang di atas ini, sebab hingga jika adalah konjungsi sebab. Sementara sisanya yang di bawah adalah konjungsi akibat. Contohnya kalau dalam kalimat bagaimana, Bu? Nah, ingat harus selalu ada sebuah penyebab atau ada sabab musababnya, lalu ada akibat, konsekuensi dari penyebab tadi. Saya terlambat masuk sekolah. Nah, terlambat masuk sekolah,
klausa pertama karena bangun kesiangan. Karena di sini konjungsi apa? Konjungsi sebab. Sebabnya apa? Sebabnya bangun kesiangan. Berarti terlambat adalah akibatnya. Nah, kalau yang di sini mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat? Udah bisa kok pasti. Ya. Seandainya karena menggunakan jika tidak lupa menyalakan alarm, yang ini menjadi sebab, maka tidak akan mengalami bangun kesiangan. Lalu yang ketiga, kelelahan, oleh karena itu lupa mengatur jadwal. Konjungsinya oleh karena itu, konjungsi akibat dengan sebab kelelahan. Oke. Nah, tugasnya yang kedua sama seperti yang di awal, kumpulkan di kolom kantong tugas Edmodo. Mana yang tidak mengandung hubungan kausalitas. Nanti kalian cukup tulis ketik aja lewat Edmodo. Ya, oke? Bisa di pause atau screenshot. Yang ketiga adalah konjungsi kronologis. Kalau tadi kausalitas, sekarang kronologis. Kronologis itu yang bagaimana? Kronologis itu adalah sebuah peristiwa yang berurutan. Berarti konjungsi kronologis adalah kata hubung atau penghubung yang menggambarkan adanya urutan dari waktu kejadian. Nah, karena kronologis ini berhubungan erat dengan urutan waktu, biasanya ada keterangan waktu yang mengikuti. Contohnya apa saja? Nah, dari konjungsi kronologis biasanya ada di awal-awal paragraf, biasanya ya umumnya. Kemudian, lalu setelah itu pada akhirnya, sebelumnya, sebagainya. Lalu contoh dalam kalimat bagaimana? Nah, ini contoh dalam kalimat, adik terjatuh lalu menangis. Setelah anak sembuh, ia langsung kembali. Insya Allah ini udah mudah dipahami dan bisa dimengerti. Oke? Kronologis. Nah, dari 3 kalimat ini, mana yang tidak mengandung kronologis? Jawab pada Edmodo. Untuk selanjutnya, kita mempelajari tentang kata ganti benda. Kata ganti benda adalah nomina. Nah, dalam teks eksplanasi nanti, objek atau sebuah paragraf itu disusun berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi kan, baik fenomena sosial ataupun fenomena kejadian alam. Nah, nomina nanti ada 2 jenis, ada nomina abstrak dan nomina konkret. Kalau yang fenomena sosial biasanya nominanya nomina yang abstrak kecenderungannya. Sekarang kalau dari pengertiannya, kata ganti nomina berarti ya kata ganti yang dipakai untuk menggantikan benda. Aja contoh kata ganti bendanya. Nah, bisa ini, itu, hal tersebut, hal yang demikian. Nah, tadi Ibu sudah bilang ada 2 jenis, nomina abstrak dan nomina konkret. Kalau dalam contoh dalam sebuah teks eksplanasi nanti apa saja, Bu? Nanti yang abstrak bisa dalam bentuk demonstrasi, bencana alam, kebudayaan, kesenian. Ingat, tidak harus, bukan berarti saklek ya, abstrak itu adalah yang sosial. Ternyata juga ada loh fenomena yang alam, tapi sifatnya abstrak. Bencana alam ini kan masih umum. Nah, kecuali bencana alam yang terjadi di laut, bencana alam yang terjadi di hutan, di sungai. Nah, hutan, sungai, dan kawan-kawannya itu termasuk nomina konkret karena kita bisa melihat dengan panca indera kita. Oke? Nah, tugasnya juga coba kalian temukan mana yang termasuk sebagai nomina abstrak dan nomina konkret. Oke? Selanjutnya kita mempelajari unsur kebahasaan kata kerja pasif atau verba pasif. Ibu yakin mau dari SD, SMP, SMA sudah sering dan udah paham dengan materi ini. Jadi tinggal diulang lagi. Pokoknya kalau sebuah kata kerja yang diawali imbuhan di atau ter umumnya menunjukkan kata verba pasif. Ya. Sementara yang me dan ber adalah kata kerja aktif. Kemudian kata kerja aktif ini bisa diubah bentuknya menjadi kata kerja pasif, tinggal diganti saja afiksnya atau imbuhannya, me menjadi di atau ter, dan sebagainya.
Nah, ini ya tadi kalau dalam bentuk perubahannya aku memakan buah. Di sini aku subjek, predikat, objek. Buah dimakan aku, memakan menjadi dimakan. Aku yang awalnya subjek menjadi objek. Aku bergabung dengan mereka. Nah, ini kata kerja aktif. Kalimat dengan kata kerja aktif. Kalau diubah dalam bentuk kata kerja pasif, mereka tergabung denganku atau mereka digabung denganku. Udah, insya Allah paham. Nah, sekarang seperti biasa coba temukan berapa jumlah verba pasifnya. Jawab nanti di Edmodo. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata teknis. Nah, kata teknis ini adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Karena yang kita pelajari ini adalah teks eksplanasi, di mana dua jenis fenomena, baik fenomena sosial dan fenomena alam, tentu kita akan sering menemukan istilah-istilah teknis yang untuk kita memahami kita perlu belajar atau ada cabang keilmuan khusus yang mempelajari. Kayak gimana itu, Bu? Nih, Bu kasih contoh aja. Dari paragraf ini, coba kita baca. Lalalala, kemarau, petir, aktivitas vulkanik, lahar, ground fire, tanah gambut, cuaca. Nah, ini mereka adalah contoh-contoh dari kata teknis. Nah, salah satu cirinya kata teknis ini memiliki pengertian atau didefinisikan lebih lanjut. Nah, karena sifatnya spesifik dan khusus, istilah ini ketika digunakan dalam percakapan sehari-hari itu kurang umum atau tidak cukup umum oleh orang-orang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena yang tadi umumnya dan lazimnya akan berkaitan erat dengan suatu bidang tertentu, ya. Nah, sekarang kalau dari paragraf ini, yuk bareng-bareng sama Ibu aja, ini nggak jadi tugas. Kita cari mana yang termasuk kata teknis. Udah ada ini loh sebenarnya, udah ada clue-nya. Nah, clue-nya yang di bold merah-merah ini ya, ada petir, aktivitas vulkanik, kemarau, lahar, awan panas, tanah gambut, musim kemarau, cuaca di paragraf pertama. Nah, lalu yang kedua selanjutnya kebakaran berdampak pada kegundulan hutan yang bisa menyebabkan tanah longsor, banjir, menerjang karena kegundulan hutan tadi. Lalu kalau seperti ini kita bisa tidak mengelompokkan? Mengelompokkan gimana, Bu? Nah, kata-kata teknis ini bisa dikelompokkan berdasarkan pada bidang khusus atau bidang ya keteknikan khusus gitu ya. Nah, karena di sini kalau kita cek ini ada hubungannya dengan petir, aktivitas vulkanik, cuaca, musim kemarau. Nah, ini adalah yang menunjukkan adanya keadaan alam. Kayaknya warnanya beda aja biar tidak. Nah, kata-kata kerja teknis yang menunjukkan keadaan alam. Sementara yang kedua pada paragraf kedua, kegundulan hutan, banjir, tanah longsor, ini justru menunjukkan kata-kata teknis yang spesifik pada kerusakan alam kan ya. Oke. Lalu coba kita cek paragraf ketiga. Paragraf ketiga di sini ditunjukkan kebakaran hutan membawa kerusakan besar, khususnya pada ekosistem alam, korban manusia, kerusakan lingkungan, kekeringan, sumber daya air, pencemaran udara, emisi gas karbon dioksida, hujan asam, satwa, saluran pernafasan, hingga kanker paru-paru. Nah, kalau kita cek ini ada hubungannya tadi yang di awal masih ada ya, kerusakan alam. Jadi di awal
Ya, ini masih ada kerusakan alam. Kerusakan alam. Lalu coba kita cek paragraf yang ini. Bukan paragraf, kalimat yang di sini nih, saluran pernafasan, kanker paru-paru. Nah, itu adalah kata-kata teknis di bidang kesehatan. Berarti kalau kita jadikan satu, tadi yang di awal, 2 di awal itu ada keadaan alam ya. Keadaan alam. Lalu ada kerusakan alam. Dan yang terakhir di bidang kesehatan. Nah, dari ketiga bidang ini akan menggiring kita atau akan membawa kita pada kesimpulan akhir di mana bahwasanya jenis teks ini adalah teks yang menunjukkan fenomena alam. Oke? Jadi kalau nanti sudah ketemu teks, lalu teks itu diminta untuk dianalisis atau diidentifikasi termasuk fenomena sosial atau fenomena alam, ini salah satu cirinya. Kita harus bisa mencari istilah-istilah teknis yang spesifik. Nah, dari istilah-istilah teknis tadi bisa dikerucutkan masuk ke dalam bidang-bidang apa. Nah, kalau bidangnya sudah ketemu, nanti baru bisa disimpulkan apakah termasuk fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, dari beberapa tugas yang Ibu berikan tadi, untuk selanjutnya Ibu tunggu di Edmodo, dan juga mulai dari sekarang sebagai tugas adalah kalian harus sudah menyusun sebuah tulisan, artikel atau isi tentang teks eksplanasi. Berdasarkan literatur untuk diperkaya boleh, tapi tidak boleh melakukan plagiasi. Ingat, ada alat nanti untuk mengecek originalitas dari karya kalian. Kita masih ada kurang lebih 2 minggu lagi atau 2 kali pertemuan. Nah, di 2 pertemuan itu silahkan dikembangkan teks eksplanasinya. Boleh dipilih mau fenomena alam atau fenomena sosial, kembangkan dalam paragraf-paragraf yang memuat dari unsur kebahasaan yang kita pelajari pada hari ini. Silahkan bertanya sebelum nanti ulangan betul-betul dipahami, ya.